Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Miss harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat mudah mengambil ibrah dari pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tema 7, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah keragaman ekonomi di Indonesia. Melaksanakan sikap toleransi, gerak dasar tari, dan pembahasan soal-soal. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui keragaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Siswa mampu mengimplementasikan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mengetahui dasar tari dan gerakan tubuh, membantu siswa mengingat pembelajaran yang telah lalu, baik itu di tema 6 maupun di tema 7. Berikutnya di sini ada catatan SPDP. Silakan catat. Jangan lupa beri basmalah dan tanggal. Lalu berikutnya ada tugas PPKN. Tulis pertanyaannya dan jawab soalnya 1 sampai 10. Lalu berikutnya juga ada tugas latihan IPS. Tulis pertanyaannya, tulis tanggalnya, tulis basmalah, dan jawab 1 sampai 10. Ini ketiga catatan tadi adalah tugas pertama kalian. Tugas 1 ya. Catatan SPDP, catatan PKN, dan catatan IPS menjadi tugas 1. Berikutnya, buka halaman 117, pembelajaran 4. Kali ini kita akan membahas tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Kemarin kita juga membahas tentang keragaman ekonomi di Indonesia, bahwa ada beberapa masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Lalu sekarang ada beberapa masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan ekonomi yang mengambil kekayaan alam di dalam perut bumi. Jadi alam itu ada kekayaan alam Indonesia yang terkandung di dalam perut bumi. Nah, itu adalah barang tambang. Barang tambang ini melibatkan minyak dan gas atau migas dan non-migas. Jadi barang tambang terbagi 2 ya. 1 minyak dan gas, 2 non-migas. Minyak dan gas contohnya minyak bumi dan gas alam. Kalau non-migas contohnya emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, aluminium, nikel, boksit, pasir, besi, dan sebagainya. Nah, potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal, karena barang tambang yang kita sebutkan, migas dan non-migas ini adalah SDA yang tidak bisa diperbarui, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan dengan secara bijak, harus dijaga agar tidak mudah habis dan kita masih bisa meninggalkan untuk masa depan. Anak cucu kita masih bisa kita tinggalkan ya, jangan dikuras semua. Maka dari itu perlu adanya sumber daya alam alternatif untuk bisa menghemat SDA yang tidak bisa diperbarui tersebut. Berikutnya, 2.
kegiatan ekonomi di bidang industri. Industri itu apa sih? Industri adalah usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya adalah dalam pembuatan baju, pabrik pembuatan baju. Kamu tahu kan baju itu bahan mentahnya apa? Bahan mentah baju itu adalah kapas. Jadi kapas itu dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain. Baru kemudian kain diubah menjadi baju. Nah, ada beberapa pabrik yang produksinya cuma sampai kain saja. Jadi dari kapas sampai kain. Itu kan setengah jadi kan? Kemudian nanti kain tersebut didistribusi ke pabrik yang mengolah kain menjadi baju. Tapi ada juga pabrik yang mengolah dari kapas langsung menjadi baju. Jadi ada yang cuma sampai setengah bahan jadi, ada yang benar-benar menjadi barang jadi. Aktivitas industri tersebut bisa dilakukan secara perorangan, kelompok maupun badan usaha seperti pabrik. Contoh industri di Indonesia adalah industri otomotif yang berhubungan dengan kendaraan ya, konveksi, pakaian, elektronik, alat-alat rumah tangga seperti TV, kipas angin dan sebagainya, sepatu, sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan sebagainya. Nah, aktivitas ekonomi yang ketiga adalah aktivitas di bidang perdagangan. Kenapa harus ada perdagangan? Karena potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Jadi tidak semua daerah itu bisa menghasilkan barang yang diinginkan. Contohnya, di Bekasi mana ada stroberi, tapi mamah bisa membeli stroberi di pasar atau swalayan yang menyediakan. Nah, swalayan sama pasar ini mendapat pasokan stroberi dari para pedagang-pedagang yang ada di gunung. Mereka yang ada di pegunungan. Mereka mendistribusikan buah stroberi sampai ke Bekasi. Seperti itu. Jadi perdagangan ini ada karena untuk mengisi kekosongan sumber daya alam yang tidak tersedia di suatu tempat. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara atau tanpa distributor ya, ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Contohnya yang tanpa perantara adalah yang langsung dijual. Misalkan kita jalan-jalan nih ke puncak, kita lihat pohon stroberi, terus kita langsung beli, seperti itu. Jadi tidak ada perantara. Tapi kalau misalkan ada perantara, ya dia membutuhkan distribusi atau distributor. Salah satu distributor yang paling umum yang kita tahu adalah pedagang grosir. Itu distributor. Semua pedagang-pedagang itu termasuk distributor ya. Atau pedagang eceran, agen juga itu distributor. Bahkan aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Ada nggak sih buah Indonesia yang sampai dijual ke luar negeri atau diekspor? Nah, diekspor ini adalah menjual barang ke luar negeri. Kalau mengimpor adalah membeli barang dari luar negeri. Adalah kita banyak kok mengimpor mengekspor barang-barang keluar. Contohnya kayu, terus batik, wayang, banyak kok yang kita ekspor keluar.
Nah, aktivitas ekonomi yang keempat adalah aktivitas di bidang jasa. Nah, sebagaimana kita ketahui, jasa itu adalah aktivitas memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai negara kepulauan wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Nah, transportasi ini adalah penyediaan kendaraan dalam rangka kenyamanan kita bepergian. Ada transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air atau laut. Nah, transportasi ini termasuk ke dalam bidang jasa ya, karena dia memberikan pelayanan kendaraan. Nah, selain itu, aktivitas jasa yang lainnya adalah perbankan dan keuangan, seperti pegadaian, bank-bank kayak Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, dan sebagainya. Lalu jasa kesehatan, puskesmas, rumah sakit jiwa, rumah sakit bersalin, dan sebagainya. Jasa pendidikan, sekolah, kampus, dan sebagainya. Jasa konsultan hukum, pengacara, dan sebagainya. Jasa pariwisata, hotel, penginapan, terus villa, penyewaan alat-alat di pariwisata kayak outbound, itu juga termasuk jasa dan jasa-jasa yang lainnya. Nah, tugasmu adalah, ini tugas kedua ya. Kamu boleh baca informasi penting dari teks keragaman ekonomi di Indonesia di halaman 117 tadi. Lalu tulis informasi-informasi yang penting yang kamu dapatkan. Karena wacananya cukup banyak, jadi Miss minta 7 informasi-informasi penting yang ada di bacaan. Tapi Miss mau menjelaskan yang G, karena A sampai F itu kamu mengerti. Yang G, menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, atau ekstern antar umat beragama. Nah, intern itu sesama orang-orang Islam gitu. Kita harus saling menghargai. Kan ada tuh orang yang kalau misalkan ngelihat orang pakai cadar, terus kayak kok dia pakai cadar ya, itu tuh nggak boleh kayak gitu, karena kita harus saling menghargai. Sesama agama aja, sesama Islam aja kita harus saling menghargai. Begitu juga dengan pemeluk agama lain, kita juga harus saling menghargai. Lalu toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Ada ras Kaukasoid, ras Melayu, ras Negroid, dan ras yang paling tua adalah ras Melayu. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang berdasarkan atas ciri fisik disebut ras. Itu kan ada kalau misalkan Negroid itu kan kulit hitam, rambut keriting kayak gitu, terus hidung besar dan sebagainya. Kalau Kaukasoid kuning langsat, terus rambut lurus, mata sipit, dan sebagainya. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu tercipta keragaman ras. Nah, walaupun kita berbeda warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, tinggi badan, bentuk tubuh, kita juga harus saling menghormati atau bertoleransi dalam Tapi Miss mau menjelaskan yang G, karena A sampai F itu kamu mengerti. Yang G, menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, atau ekstern antar umat beragama. Nah, intern itu sesama orang-orang Islam gitu. Kita harus saling menghargai. Kan ada tuh orang yang kalau misalkan ngelihat orang pakai cadar, terus kayak kok dia pakai cadar ya, itu tuh nggak boleh kayak gitu, karena kita harus saling menghargai. Sesama agama aja, sesama Islam aja kita harus saling menghargai. Begitu juga dengan pemeluk agama lain, kita juga harus saling menghargai. Lalu toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Ada ras Kaukasoid, ras Melayu,
ras Negroid, dan ras yang paling tua adalah ras Melayu. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang berdasarkan atas ciri fisik disebut ras. Itu kan ada kalau misalkan Negroid itu kan kulit hitam, rambut keriting kayak gitu, terus hidung besar dan sebagainya. Kalau Kaukasoid kuning langsat, terus rambut lurus, mata sipit dan sebagainya. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu tercipta keragaman ras. Ini saya akan menjelaskan yang G. Karena A sampai F insya Allah kamu bisa paham. Menjaga kerukunan antar umat beragama, interan umat beragama, dan eksteran atau antar umat beragama yang lain. Kalau interan itu sama-sama umat Islam, sama-sama umat Kristen, sama-sama umat Hindu. Nah itu tuh antara sesama umat Islam sama umat Islam lain ya harus saling menghormati. Itu interan ya. Tapi kayak contoh yang tidak menghormati itu kayak misalkan ada tuh orang yang pakai cadar, terus ada orang yang ngomong kayak gini, ih kok dia pakai cadar ya, itu tidak menghormati, tidak toleransi namanya kalau misalkan ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Lalu toleransi yang kedua adalah toleransi dalam keragaman suku dan ras yang ada di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Kamu sudah tahu suku itu banyak ya. Nah, sekarang akan memberitahu ras. Ras yang ada di Indonesia itu ada ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Melayu, Negroid. Ada 4. Kalau Negroid cirinya adalah rambut keriting, kiwel-kiwel, terus kulit hitam, mata besar, hidung besar. Kalau Kaukasoid cirinya itu dia putih, terus rambutnya pirang agak coklat, mata biru atau kecoklatan. Kalau biru nggak ada, tapi kalau coklat terang ada di Indonesia. Lalu ciri Mongoloid putih juga, rambut hitam, dan dia mata sipit. Kalau Melayu ya seperti kita, kulit kuning rangsat sama sawo mateng, mata besar, rambut hitam. Nah, tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik itu namanya ras. Perbedaan fisik namanya ras ya. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Kita punya keragaman ras loh. Walaupun berbeda warna kulit, berbeda bentuk tubuh, berbeda tinggi badan, berbeda bentuk mata, kita harus tetap saling menghargai dan menerapkan sikap toleransi untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya bisa kamu baca sampai halaman toleransi sosial budaya, juga bisa kamu baca terus sampai halaman Ini saya akan menjelaskan yang G. Karena A sampai F insya Allah kamu bisa paham. Menjaga kerukunan antar umat beragama, interan umat beragama, dan eksteran atau antar umat beragama yang lain. Kalau interan itu sama-sama umat Islam, sama-sama umat Kristen, sama-sama umat Hindu. Nah itu tuh antara sesama umat Islam sama umat Islam lain ya harus saling menghormati. Itu interan ya. Tapi kayak contoh yang tidak menghormati itu kayak misalkan ada tuh orang yang pakai cadar, terus ada orang yang ngomong kayak gini, ih kok dia pakai cadar ya, itu tidak menghormati, tidak toleransi namanya kalau misalkan ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Lalu toleransi yang kedua adalah toleransi dalam keragaman suku dan ras yang ada di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Kamu sudah tahu suku itu banyak ya. Nah, sekarang akan memberitahu ras. Ras yang ada di Indonesia itu ada ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Melayu, Negroid. Ada 4.
Kalau negroid cirinya adalah rambut keriting, kiwel-kiwel, terus kulit hitam, mata besar, hidung besar. Kalau Kaukasoid cirinya itu dia putih, terus rambutnya pirang agak coklat, mata biru atau kecoklatan. Kalau biru nggak ada, tapi kalau coklat terang ada di Indonesia. Lalu ciri Mongoloid putih juga, rambut hitam, dan dia mata sipit. Kalau Melayu ya seperti kita, kulit kulit kuning rangsat sama sawo mateng, mata besar, rambut hitam. Nah, tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik itu namanya ras. Perbedaan fisik namanya ras ya. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Kita punya keragaman ras loh. Walaupun berbeda warna kulit, berbeda bentuk tubuh, berbeda tinggi badan, berbeda bentuk mata, kita harus tetap saling menghargai dan menerapkan sikap toleransi untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras itu contohnya adalah mau berteman dengan siapa saja, tidak mengejek temannya yang berkulit hitam. Ingat loh, mengejek itu adalah perilaku yang melanggar sila kedua. Lalu kamu baca terus dari halaman 121 tadi sampai 122 di toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Karena kita Indonesia terdiri dari berbagai suku, otomatis kita punya banyak rumah adat, pakaian tradisional, tarian, makanan, dan budaya-budaya lainnya yang berbeda. Nah, budaya-budaya itu sebenarnya adalah kekayaan bangsa kita yang harus kita syukuri. Karena keberagaman budaya itu menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Nah, itu kan nanti menambah devisi negara kita, menambah pendapatan kan, pendapatan negara. Dan lagi sosial budaya juga termasuk warisan nenek moyang, kayak tradisi zaman dulu itu warisan nenek moyang yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, di halaman berikutnya ada bentuk tindakan mempertahankan sosial budaya ya. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Tidak semua budaya asing itu bagus, jadi yang bagus diambil, yang jeleknya dibuang, dan sebagainya. Kamu baca sampai G. Berikutnya 4. Toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Silakan dibaca. Di halaman 124 ada tugas mencari informasi dari bacaan sikap toleransi terhadap keragaman. Dari halaman 121 dibaca sampai 124, temukan informasi pentingnya. 7 informasi penting. Lalu berlanjut ke halaman 125, ayo renungkan. Dan 126 sikap toleransi yang kamu temui. Dari halaman 124 sampai 126 itu adalah tugas keempat kamu. Berikutnya buka halaman 127 pembelajaran 5. Di sini cara membuat kerajinan montase atau karya seni tempel dengan menempel gambar-gambar yang sudah ada sehingga membentuk tema yang baru. Dibaca. Melaksanakan sikap toleransi itu juga dibaca. Dan buat peta pikirannya. Nah, peta pikiran yang pertama adalah arti penting melaksanakan sikap toleransi. Mengapa melaksanakan toleransi itu menjadi penting? Kenapa penting? Lalu pelaksanaan toleransi di keluarga, pelaksanaan toleransi di sekolah, dan pelaksanaan toleransi di masyarakat dengan peta pikiran.
baca dulu ya wacana yang tadi. Lalu terakhir kerjakan halaman 130, tugas kelima kamu sebagai tugas terakhir. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Misatin mohon maaf. Jika ada penjelasan yang belum dimengerti atau tidak jelas dari Misatin, boleh tanyakan via WA ya. Misatin undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.